Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mereview artikel jurnal dengan tema Policy for the Poor dalam mata kuliah Ekonomika Publik. Sekarang saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Diah Moziah Rahma dengan NIM 41039, Irfan Maulana NT dengan NIM 4018, Adelia Ristifan A dengan NIM 4013, Sultan El Hakim dengan NIM 41046, Robi Ananda dengan NIM 41043. Sekian perkenalan dari kami, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jurnal yang kami review adalah jurnal dari International Journal for Equity in Health yang dipublikasikan pada tahun 2019. Dengan judul The Effect of Poverty Reduction Policy on Health Services Utilization Among the Rural Poor, a quasi-experimental study in Central and Western Rural China, yang ditulis oleh Qi Zhao-xin, He Zhongli, Wen-chun Su, and Liang Zhang. Yang pertama, latar belakang. Berikut merupakan latar belakang penelitian. Kemajuan negara Cina ternyata masih belum bisa terlepas dari permasalahan kemiskinan, terutama pada penduduk pedesaan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Oleh sebab itu, pemerintah Cina melakukan kebijakan Poverty Reduction Policy, di mana dalam kebijakan tersebut terdapat dua elemen penting, yaitu Targeted Poverty Reduction atau kebijakan bantuan sosial sebagai kebijakan nasional, dan juga Medical Financial Assistance atau kebijakan pelayanan kesehatan dengan pemberian bantuan keuangan medis. Kebijakan PRP bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di negara Cina, sehingga penduduk pedesaan dapat sejahtera dengan mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang kedua, permasalahan. Selanjutnya adalah permasalahan penelitian. Masalah kemiskinan di Cina masih sangatlah tinggi. Masih ada kurang lebih 30 juta orang pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2017. Pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan kepada penduduk pedesaan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu seperti penyakit, bencana, tingkat pendidikan yang rendah, dan juga pengangguran. Di antara beberapa faktor tersebut, penyakit adalah salah satu penyebab utama dari kemiskinan. Kelompok berpenghasilan rendah cenderung kurang sehat dan cenderung membutuhkan layanan kesehatan yang lebih dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Jadi, dapat diartikan bahwa kesenjangan pendapatan menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah Cina pernah memberikan bantuan kesehatan yang disebut dengan NCMS. Namun, peran NCMS dalam mengurangi pengeluaran kesehatan penduduk masih belum jelas, sehingga meluncurkan bantuan kesehatan baru yang disebut dengan MFA. Tujuan dari MFA ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan ketimpangan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan pemberian bantuan rawat inap maupun rawat jalan. Selanjutnya adalah research question. Yang pertama, apakah penerapan PRP dapat mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin pedesaan di Cina yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan? Yang kedua, bagaimana pengaruh PRP dalam pemanfaatan layanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap bagi masyarakat miskin di pedesaan Cina? Selanjutnya, Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menilai pengaruh PRP dalam pemanfaatan layanan kesehatan (baik rawat inap maupun rawat jalan) pada masyarakat miskin di pedesaan tengah dan barat Cina. PRP sendiri adalah Poverty Reduction Policy atau kebijakan kemiskinan yang di dalam terdapat dua elemen penting, yaitu TPA dan MFA.
Dengan dilakukannya penelitian, sehingga dapat diketahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah juga untuk mengetahui apakah MFA ini dapat mengurangi atau menghilangkan ketimpangan atau kesenjangan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan pada masyarakat miskin di pedesaan Cina. Kabupaten Dangyang ini adalah kabupaten yang masyarakatnya non-miskin, sedangkan di Sinan itu masyarakatnya miskin. Untuk sampel yang digunakan merupakan sampel acak bertingkat dengan melakukan wawancara satu demi satu. Sedangkan sampel dari desa di Sinan ini sejumlah 1.355 rumah tangga yang terdiri dari 3.983 orang dari 30 desa Sinan. Sedangkan sampel dari desa Dangyang ini sejumlah 1.360 rumah tangga terdiri dari 3.310 orang dari 30 desa Sinan. Nah, pencocokan skor ini cenderung PSM. Hal tersebut untuk menilai efek PRP ini menerima MFA atau tidak pada rawat jalan maupun rawat inap. Pengumpulan data itu sendiri dari Kabupaten Sinan yaitu pada bulan Juli tahun 2018 dan untuk Kabupaten Dangyang itu bulan Agustus 2018. Data ini dikumpulkan dari kuesioner cross-section dan menanyakan responden mengenai karakteristik latar belakang rumah tangga, serta demografi individu, status kesehatan, perilaku kesehatan, kebutuhan, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, serta pengelolaan penyakit kronis. Nah, dalam penelitian ini, memasukkan individu berusia 15 tahun ke atas. Jika tidak sesuai dengan kriteria, maka akan dikeluarkan. Untuk mendapatkan sampel kami atau peneliti yaitu sejumlah 6.991 individu. Ini adalah metode yang digunakan adalah pencocokan skor cenderung atau PSM untuk menilai efek PRP pada penerima manfaat pemanfaatan layanan kesehatan atau MFA. Berikut adalah tabel mengenai kualitas model PSM atau metode dari penelitian jurnal ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai kesimpulan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PRP sampai taraf tertentu telah mengurangi ketimpangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat miskin pedesaan yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan. Maksudnya adalah setelah diterapkannya PRP, masyarakat miskin sudah dapat mengakses pelayanan kesehatan. PRP juga sudah dapat meningkatkan kunjungan rawat inap penerima PRP bidang kesehatan atau MFA sekitar 5%. Selain itu, penerima PRP lebih berkeinginan untuk memperoleh layanan rawat inap bagi masyarakat yang mempunyai penyakit berat karena sudah dilindungi oleh PRP. Namun, PRP tidak berpengaruh pada tingkat kunjungan rawat jalan 2 minggu dan pilihan institusi rawat jalan di antara masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama PRP yaitu untuk menjamin pelayanan kesehatan dasar dan pengobatan penyakit berat tetapi tidak memberikan pelayanan yang berlebihan. Sehingga PRP tidak terlalu memperdulikan rawat jalan. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang ada. Selain itu, karena status kesehatan, kepercayaan, dan kenyamanan yang diberikan oleh pelayanan rawat jalan, menjadikan dampak PRP terhadap pemanfaatan rawat jalan di masyarakat pedesaan yang minim.
Selanjutnya, peran PRP yang terbatas dalam pelayanan rawat jalan menyebabkan ketidakteraturan pengobatan dan pengurangan beban medis yang tidak memadai di kalangan masyarakat miskin. Selanjutnya adalah rekomendasi dan saran. Selanjutnya adalah rekomendasi dan saran dari peneliti. Saran dan rekomendasi dari peneliti adalah strategi MFA ini dari PRP telah mencapai hasil yang lebih baik dalam mengurangi ketimpangan pemanfaatan layanan rawat inap di kalangan masyarakat miskin pedesaan Cina. Artinya, strategi ini harus tetap dilaksanakan. Namun, PRP ini belum mampu meningkatkan pemerataan pemanfaatan layanan rawat jalan bagi masyarakat miskin pedesaan di sisi permintaan. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, pemerintah harus meningkatkan penawaran untuk memenuhi kebutuhan layanan rawat jalan bagi masyarakat miskin pedesaan. Jadi, pemerintah ini harus meningkatkan penawaran pelayanan rawat jalan sehingga masyarakat bisa dapat mengakses lebih banyak pelayanan rawat jalan. Yang kedua adalah pemerintah harus membimbing lembaga pelayanan kesehatan primer atau layanan kesehatan pada unit desa, puskesmas, dan lain-lain untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kepuasan penduduk pedesaan dengan tujuan mendorong masyarakat miskin pedesaan untuk lebih awal mengakses diagnosis dan pengobatan di lembaga pelayanan kesehatan primer bila diperlukan. Institusi pelayanan kesehatan primer di pedesaan Cina ini umumnya memiliki kapasitas pelayanan yang lemah dan kualitas medis yang masih belum baik atau buruk. Nah, hal ini merupakan sebuah alasan utama rendahnya kepuasan penduduk pedesaan di Cina untuk mengakses atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat primer. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas layanan dan kualitas medis dari institusi layanan kesehatan primer akan memandu pasien untuk memilih institusi layanan kesehatan primer atau layanan kesehatan yang berada di dusun atau desa, puskesmas, dan lain-lain. Nah, salah satunya dengan penyebaran dan pelatihan teknisi kesehatan. Itu adalah suatu elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, melalui upaya ini, efisiensi lembaga layanan kesehatan primer dan hasil kesehatan masyarakat miskin pedesaan akan lebih meningkat. Sehingga resiko keuangan masyarakat miskin pedesaan akibat pengobatan kesehatan katastrofik atau penyakit yang berat akan berkurang. Yang terakhir adalah kritik, yaitu kritik positif dan kritik negatif. Terakhir adalah kritik. Yang pertama, kritik positif dari kelompok kami adalah isi dalam jurnal tersebut mudah dipahami. Dengan membaca jurnal tersebut, kami dapat mengetahui mengenai bantuan pelayanan kesehatan yang ada di Cina, kontribusi Cina terhadap usulan PBB mengenai pemberantasan segala bentuk kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Kemudian penanganan masalah kesehatan bagi orang miskin yang diterapkan oleh Cina dan keadaan sebenarnya pedesaan di Cina yang ternyata masih mempunyai banyak sekali masyarakat di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kritik negatif dari kami adalah dalam jurnal kurang dijelaskan mengenai perkembangan dari NCMS yang berubah menjadi MVA. NCMS ini adalah kebijakan atau strategi sebelum adanya MFA yang kemudian
diterapkan atau dibenahi oleh MFA. Nah, akan lebih baik jika hal tersebut dijelaskan lebih rinci perkembangannya, karena dalam jurnal masih sedikit penjelasan mengenai hal tersebut. Dengan begitu, bisa membandingkan apa saja yang sebenarnya menjadi kelemahan dari NCMS yang sebelum diketahui, sehingga dapat menjadi referensi untuk kebijakan selanjutnya atau kebijakan kedepannya, agar kelemahan dari NCMS ini tidak digunakan untuk kebijakan selanjutnya. Menambahkan kritik positif, kebijakan PRP yang dibuat pemerintah Cina sangat solutif dalam mengentaskan kemiskinan, di mana dengan TPA membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan cara mengembangkan industri khusus, proyek pekerjaan, dan relokasi bagi masyarakat miskin. Melalui TPA dapat menjamin kualitas hidup dasar bagi orang miskin yang tidak dapat keluar dari kemiskinan, yang disebabkan karena mereka tidak dapat bekerja, tidak memiliki sumber pendapatan, atau orang tua dan anak di bawah umur yang tidak didukung oleh rumah tangga. Dan dengan MFA dapat mencegah kembali kemiskinan. Ada banyak alasan bagi penduduk desa menderita atau kembali ke kemiskinan, seperti penyakit, bencana, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengangguran. Namun, di antara beberapa faktor tersebut, penyakit adalah salah satu penyebab utama kemiskinan. Penyakit mempengaruhi 42% dari populasi miskin di Cina, sehingga dengan MFA, masyarakat dapat mencegah untuk menderita atau kembali ke kemiskinan. Oke, sampailah kita di slide terakhir. Buat kamu kelompok penanya, siapin pertanyaannya dan tanyakan pada hari Rabu minggu depan. Kami tunggu ya. Dan buat kamu yang menonton eh, YouTube ini, bisa kasih saran atau komentar atau bertanya di kolom komentar channel YouTube ini. Dari kami cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.